Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Mulyani di Zoom meeting kali ini. Saya sebagai host ya. Nah, untuk moderator itu nanti adalah Bu Ani dan presenter adalah Bu Indri. Materi yang akan disampaikan oleh Bu Indri itu adalah mengenai absen Zoom ya, absen Zoom, absen Google Form maksudnya ya, backup absen Google Form. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Indri bagaimana cara backup absennya melalui Google Form. Karena pembelajaran sekarang itu kan dia lebih lewat daring ya. Jadi nanti akan dipraktikkan seperti apa cara-caranya ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk menemani Bu Indri sebagai presenter hari ini. Dipersilakan Bu Ani untuk membuka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Hani Andriani sebagai moderator dan terima kasih kepada Ibu Mulia selaku host. Nanti ada pematerinya yaitu Ibu Indri ya. Materinya adalah apa tadi? Backup absen via Google Classroom ya, Google Classroom. Nah, sebelum memulai pemaparan materi oleh Ibu Indri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai materi, ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi ya. Yang pertama yaitu membuka kameranya tidak apa-apa ya. Terus nanti ada penyampaian materi, lalu nanti ada sesi tanya jawab ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Indri dipersilahkan. Sambil menunggu materinya. Nah, ini ada layarnya. Layarnya rekap ya di Google Classroom ya, diseminasi CCTV. Dipersilakan kepada Ibu Indri. Nah, ini profil presenternya. Ada profil presenter, nama lengkapnya Indri Febrianti. Eskom sebenarnya ya, Eskomnya ketinggalan ya. Tepat tanggal lahir Sukabumi 3 Februari 96. Oh, masih muda tuh. Terus alamatnya Cibinong, pekerjaannya atau instansinya guru di SMK PGRI 2 Cibinong. Hobinya hiking. Udah berapa kali, Bu? Sudah sering Hikingnya berapa kali, Bu? Bu Ani. Alhamdulillah. Ya, udah sering. Nah, ini cukup ya profilnya. Nah, langsung saja langsung ke materinya agar tidak membuang waktunya. Saya persilakan. Oke. Terima kasih Bu Ani telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara pada sore hari ini ya. Ini kan sudah sore. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekap nilai di classroom ya, karena kan sih kita sampai harus rekap nilai di Google Classroom karena kebetulan kita sedang dalam keadaan pandemi seperti ini ya, pembelajaran pun jadi di rumah gitu, pembelajaran juga jadi tidak bisa ketemu sama anak-anak ya pastinya. Jadinya akan menurut saya untuk menilai setiap anak itu akan ada kesulitan ya gitu. Nah, maka dari itu di sini saya akan mempresentasikan gimana sih cara kita merekap nilai nilai anak-anak yang ada di sekolah gitu. Oke. Pertama di sini saya akan nilai ya, menjelaskan apa itu nilai sih. Jadi nilai itu adalah sebuah poin ya.
sebuah poin yang diberikan kepada siswa-siswi yang dimana didapatkan gak cuma dari pembelajaran aja ya, tapi juga dari sikap ya, kemudian dari sikap pun juga ada dari sikap rohani, ada sikap spiritualnya juga, kemudian dari ilmu pengetahuannya, kemudian dari keterampilannya, seperti itu. Nah, di sini yang tadi sudah saya katakan, nilai-nilai itu juga ada nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuan. Ya, nilai sikap itu apa sih? Ya, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu dimaksudkan sebagai penilaian ya terhadap perilaku peserta didik ya dalam proses pembelajaran yang meliputi ya ada sikap spiritual dan juga ada sikap sosial. Kemudian juga penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Ya. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ya ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik gitu. Jadi nah di sini pun untuk guru-guru di sekolah tidak hanya menilai dari segi oh ini anak cerdas gitu ya. Oh ini anak misalkan punya skill, tapi tentunya juga dari penilaian sikap juga diperhatikan. Gitu. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, ada penilaian pengetahuan. Ya. Apa sih penilaian pengetahuan? Nah, menurut KD dari KI 3, dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik ya. Jadi, penilaian pengetahuan adalah gimana ya siswa itu diukur dari penguasaan apa? Di sini ada pengetahuan atau penguasaan dari mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi ya, dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Itu yang kedua. Kemudian, dan yang ketiga, di sini ada penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan itu mencakup perilaku, misalkan ada jujur, ya disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Oke, menurut saya kalau anak gak cuma harus terampil juga ya, tapi juga sikapnya juga harus diperhatikan gitu. Karena gak cuma anak itu gak cuma harus pintar ya teman-teman ya, ternyata juga harus dari sikapnya juga diperhatikan. Maka dari itu ya, untuk kompetensi yang keterampilan ini juga diperhatikan dari sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun gitu. Nah, oke. Kemudian tadi sudah nilai, sudah macam-macam dari penilaian. Sekarang yang akan saya bahas juga Google Classroom ya, karena ini bersangkutan dengan penilaian yang akan dilakukan oleh para guru ya ketika pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, di sini ada sedikit informasi Google Classroom ya. Dia adalah sebuah layanan web ya yang free atau gratis yang dikembangkan oleh Google ya. Untuk siapa? Untuk sekolah ya. Yang bertujuan untuk menyederhanakan ya, membuat, mendistribusikan dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka ya atau daring. Nah, tujuan utama Google Classroom ini adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa ya. Pastinya juga untuk memudahkan pekerjaan ya, memudahkan pekerjaan guru atau siswa gitu. Nah, Google Classroom ini dikembangkan oleh Google ya, yang dimana tanggal lirisnya atau launchingnya itu 12 Agustus tahun 2014. Oke, sudah lumayan lama ya, sudah 6 tahun adanya si Google Classroom ini. Kemudian untuk operating sistemnya itu bisa untuk iOS, untuk Android, bisa juga untuk browser web. Nah, jenisnya ini adalah untuk pendidikan. Oke, kemudian gimana sih cara mereka nilai di Google Classroom? Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara mereka nilai langsung dari Google Classroom. Oke, sebentar. Oke, sudah ada teman-teman? Sudah ya? Nah, oke.
Nah, di sini ya, ini adalah tampilan Google Classroom yang Google Classroom yang dimiliki oleh sekolah ya. Ya, di sini tuh bisa kita lihat ya, tampilan awal untuk masuk ke Google Classroom itu di sini ada nama-nama kelas ya, yang dimana juga ada nama-nama wali kelasnya ya, bisa dilihat sama teman-teman ya. Nah, di sini pun ada tugas-tugas yang untuk diperiksa ya. Nah, bisa kita lihat. Oke, maaf ya kalau misalkan agak loading. Masih. Nah, di sini tuh ada dua option ya, atau ada dua toolbar yang gimana toolbarnya itu ada tugas yang untuk diperiksa atau belum diperiksa, sama tugas yang sudah diperiksa. Di sini saya menjelaskan sedikit saja tampilan dari Google Classroom itu apa aja. Kemudian ada kalender, ya, kalender untuk melihat tanggal berapa saja ya, di mana guru-guru sudah melakukan update materi ya, Bu, atau update tugas seperti itu. Nah, sekarang langsung saja saya akan mendemonstrasikan cara merekap nilainya. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan di kelas saya sendiri ya. Oke. Nah, ini ada 4 toolbar ya, yang dimana ada forum, tugas kelas, dan nilai ya. Di forum ini adalah di dalam forum ada secara keseluruhan ada tugas-tugas yang dimana sudah di-share oleh guru ya. Nah, bisa dilihat sama teman-teman. Di sini ada tugas-tugasnya, ada latihan-latihannya. Nah, kalau tugas kelas ini, nah ini adalah sesuai dengan topik. Nah, di sini jadi kita bisa lihat di toolbar sebelah kiri ya, banyak sekali. Nah, di sini ada mata pelajaran di mana kalau misalkan kita klik, nah kita mengarahkan ke tugas guru mata pelajaran langsung. Kemudian ada anggota, ya anggota di sini adalah di sini ada anggota guru-guru, ada siapa aja sih ya di dalam platform hebat, ada siapa aja. Gak cuma ya, ada nama-nama siswa juga yang ada di kelas 11 TKJ 4. Nah, ini nama-nama anak-anaknya. Kemudian ada nilai juga. Oke. Nah, ini adalah gambar nilai. Oke, di sini sebenarnya ada beberapa cara ya untuk kita cara merekap nilai. Di sini saya akan mencontohkan untuk satu tugas dulu ya. Misalkan ya, di sini saya akan merekap nilai untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan ya. Oke, ini adalah bentuk dari ini adalah form ya, form dari tugas tiganya, tugas sistem jaringan atau ASJ. Di sini bisa kita klik teman-teman ya, bisa kita klik, bisa di judulnya di sini atau di angka yang sudah saya drag ya, bisa kita klik. Oke, kita klik. Nah, di sini kalian atau para guru bisa melihat ya siapa saja sih anak yang sudah mengerjakan, mana anak yang belum mengerjakan. Di sini ada yang diberikan. Nah, ini diberikan adalah salah satu contoh anak yang belum mengerjakan ya. Kemudian dinilai. Ya, ini ada salah satu anak yang sudah mengerjakan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya anak yang baru mengerjakan ya, tapi belum saya koreksi, nah nanti di sini tuh biasanya ada berapa anak ya, misalkan di sini ada 2. Nah, agar nilai itu masuk ya, nilai masuk ke rekapan spreadsheet nanti ada, kita harus mengklik atau melakukan impor nilai. Oke, di sini. Yakin ingin mengimpor nilai. Nah, mengimpor nilai akan menyimpan nilai saat di kelas. Oke, di sini kita klik kata impor. Ya, biar apa fungsinya kita mengklik impor nilai? Agar nilai ya, agar tugas yang sudah dikerjakan anak ya terlihat ya berapa nilainya ya Bu ya. Nah, kalau sudah, nah kita itu bisa mengklik ya
di form, ini form ya, ini form Google Formulir yang sudah dibuat ya oleh para guru-guru. Nah, kalian bisa mengkliknya. Oke. Nah, kalau ini kan bentuk soalnya ya, bentuk soalnya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, tapi ya, yang biasa saya lakukan ya Bu ya, karena ini adalah saya login ya, saya login menggunakan akun saya sendiri ya. Di sini biasanya saya karena ada edit formulir ini, jadi saya bisa merekap langsung dari sini Bu. Gitu. Jadi kita klik saja. Nah, di sini ya ada dua toolbar di mana ada pertanyaan sama respon. Respon itu adalah di mana anak-anak ada 102 anak ya yang sudah mengerjakan tugas. Ya, kebetulan untuk tugas yang tugas 3 STKJ ASJ ini dikerjakan oleh 4 kelas. Nah, kebetulan dari total 4 kelas ada 102 murid yang sudah mengerjakan. Oke, kita klik yang respon untuk melihat nilai anak-anak. Nah, namun di sini belum terlihat ya, baru hanya terlihat skor, cuma belum terlihat nama lengkap anaknya siapa gitu ya. Nah, di sini agar bisa lebih lengkap untuk melihat nilainya, nah di sini ada simbol ya, atau ada sebuah icon spreadsheet. Nah, ini kita klik teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik, di sini kita pilih yang buat spreadsheet baru ya Bu. Oke, tinggal klik buat. Nah, dia di search engine-nya akan new tab. Nah, maka akan tampil tampilan nama anak, skornya berapa, dari kelas berapa ya. Kemudian jawabannya pun sampai terlihat Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, bisa dilihat ya. Seperti ini. Terus bisa dilihat juga ya, ada anak yang tidak menjawab dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Nah, di sini kan masih terlihat berantakan ya. Berantakannya dari, di sini kelasnya tidak berurutan. Ya, ini ada TKJ 4, 6, 45, 45. Sedangkan lebih baik atau lebih nyaman jika terlihat berurutan ya. Nah, di sini yang saya lakukan adalah saya klik simbol panah yang ke bawah ini, kemudian saya urutkan sheet A sampai Z. Sorry. Oke. Kemudian nama lengkap juga. Oke. Ini udah berurutan ya. 5, 4, 2, 6. Ya, maksudnya itu sudah satu grup ya. Jadi dari nama dan kelas sudah satu grup. Nah, kalau sudah ya, ini skornya biar nggak per 100, kita rubah. Di sini kita klik angka, kemudian otomatis ya. Tadi saya klik angka, kemudian otomatis. Jadi biar bulat ya nilai, maksudnya nilainya itu nggak ada koma ya, jadi bulat. Oke, kalau sudah. Nah, di sini kita bisa ngatur ya teman-teman, mana sih nilai yang mau direkap. Nah, menggunakan tabel pivot ya. Oke, caranya adalah kita klik dulu di sini, ya, kemudian kita klik, di sini ada toolbar ya. Nah, di sini kita pilih toolbar yang data, kemudian pilih yang tabel pivot. Nah, ini tinggal kita klik saja yang buat. Oke, sudah ada ya. Nah, di sini di sebelah kanan kita disuguhkan tampilan editor tabel pivot. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada baris, kolom, nilai, dan filter ya teman-teman. Nah, kita pilih yang baris dulu. Nah, kita pilih yang baris. Yang kita pilih adalah nama lengkap saja. Nah, sudah ya. Nama lengkapnya. Kalau misalkan ada yang ini kan harusnya nama lengkap ya, tapi kok ini malah ada nama email ya.
Nah, mungkin anaknya itu salah mengisi ya, salah mengisi harusnya nama lengkap, nama email yang diisi. Oke, kita lanjut aja. Kalau sudah, tambah lagi di baris adalah kelas. Oke. Sudah. Nah, karena kita nilai, nah skornya pun harus ditambahkan. Oke. Di sini kan masih kelihatan berantakan ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya biar rapi? Ya, caranya agar rapi adalah di sini kita pilih yang filter ya. Nah, kita pilih yang filter, kita pilih yang nama lengkap. Nah, di sini ada toolbar menampilkan semua item. Kita klik ke bawah. Oke, sorry. Bukan nama lengkap ya teman-teman, tapi filternya yang kelas. Sorry. Nah, nanti ada yang kembar-kembar ya. Iya, karena kebetulan di saat misalkan walaupun beda kelas ada nama yang sama, misalkan Ujang juga, ya. Siti juga, gitu kan. Ya. Jadi kelas aja. Oke. Kemudian ada drop down ke bawah ini kita klik. Nah, kita pilih nih mau mana sih yang mau kita rekap ya. Oke, pertama kita kosongkan dulu ya, jangan di checklist tapi di unchecklist dulu semuanya. Nah, kalau sudah misalkan kita mau ngerekap kelas 11 TKJ 2. Oke, kita klik ya sampai ada simbol checklist di sebelah kiri seperti ini, kemudian kita klik oke. Nah, lihatlah di sini ya. Sudah berurutan. Nama anaknya siapa, dari kelas berapa, terus skornya berapa. Nah, ini yang disebut jadi kita cara merekap nilai ya per kelas. Sudah seperti itu teman-teman. Ya. Gitu. Nah, itu merupakan demonya. Ya, itu demonstrasinya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Karena PJJ seperti ini, pastinya ada hikmahnya juga ya. Kita jadi bisa yang namanya, oh ternyata yang biasanya kita rekap nilai sebenarnya sama ya seperti itu di Excel juga ya. Cuma maksudnya langsung di Google Classroom-nya dari stage-nya langsung gitu. Jadi kita bisa langsung mengolah nilainya itu langsung dari Google Classroom-nya gitu. Jadi ada hikmahnya juga ya, kita jadi belajar juga. Sebelumnya kan kita kalau nggak PJJ ini ya Bu, kita nggak tahu loh. Kita Google Classroom karena udah pernah dipergunakan gitu. Tapi sekarang ada PJJ, bukan berarti kayak ada PJJ juga ya, kita nggak ketemu sekarang. Tapi ada kita bisa belajar. Ternyata ada sebuah aplikasi atau sebuah alat bantu yang mengefektifkan pekerjaan kita untuk mempermudah pekerjaan. Oke. Ya. Dari saya seperti itu Bu Ani. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Indri yang sudah memaparkan materinya. Nah, itu versi demonya ya. Versi demonya bagaimana sudah dijelaskan oleh Ibu Indri. Nah, untuk sekarang dibuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya kepada Ibu Indri tentang materi yang dipaparkan tadi, silakan bisa via chat atau langsung klik unmute-nya. Oke, baik. Saya ingin bertanya. Oke. Siapa ya Pak? Bisa perkenalkan dulu. Oke, nama saya adalah Carlos Sinaga. Ya. Saya ingin bertanya. Ini kan tentang penilaian di Google Classroom ya? Ya. Mungkin ya kita di tengah pandemi ini kita menggunakan Google Classroom dulu untuk misalnya pengolahan nilai dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian, apakah ada kendala nggak sih selama ini untuk penggunaan Google Classroom? Kendalanya itu seperti apa sih biasanya? Lalu untuk menangani masalah tersebut itu biasanya seperti apa gitu? Bagaimana Ibu Indri? Mau langsung dijawab? Iya, langsung saya jawab. Oke.
Terima kasih Pak Carlos atas pertanyaannya. Ya, eh pertanyaannya adalah ada nggak sih kendala yang yang kedua solusinya. Ya, langsung. kalau untuk kendala hidup pasti ya ada musibah, ada cobaan, dan itu pun ada gitu untuk sebuah penilaian di Google Classroom. Nah, untuk kendala itu pertama adalah biasanya ya yaitu jaringan. Ya, pasti itu jaringan. Yang namanya sistem itu kan nggak bisa harus kayak lancar, pasti ada downnya. Nah, Pasti ada problem ya. Nah, ya hidup pun kita pun manusia punya masalah Pak Carlos ya. Bagaimana sama Google Classroom pun juga ada gitu trouble-nya. Jadi untuk menjadi pembelajaran. Nah, solusinya itu adalah sabar, tidak marah-marah ya. Yang kedua adalah istirahat dulu sejenak. Ya, karena yang namanya sistem itu kan perlu yang namanya pembaruan ya. Gitu. Tunggu dulu sebentar. Ya, jangan buru-buru. Seperti itu. Kemudian masalah yang dihadapi juga misal ada anak, Bu, saya udah mengerjakan tapi nilai saya nggak muncul. Oh, ternyata nilainya memang tidak masuk di Google Classroom, tapi di spreadsheet ada. Jadi solusinya adalah kita ya para guru-guru yang menggunakan Google Classroom jangan cuma hanya mengandalkan info nilai ya, tapi tetap Cek spreadsheet-nya dikhawatirkan karena memang yang namanya sistem itu tidak semuanya bisa sempurna. langsung kayak jalan tol lancar ya. Ya namanya sama hidup juga ada masalah gitu. Ya pasti juga ada kendala. Nah, tapi dari kendala tersebut ya kita yang terpenting adalah bisa meminimalisir dan bisa mencari solusinya. Kayak gitu. Ya dari yang tadi sudah saya jelaskan, ada misalkan anak sudah mengerjakan tugas, nilainya tidak masuk, tapi di spreadsheet ada. Itu sudah jadi tugas kewajiban kita, misalkan sebagai guru-guru di Indonesia adalah dengan cara recheck kembali ya nilai anak-anak. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya cukup puas saya, Bu. Sama-sama. Oke, sama-sama Pak, cukup jelas ya. Oke, ini ada nih. Oh. Nah, untuk yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan mengenai rekap nilai di Google Classroom. Oh ya, saya ingin menyampaikan suatu hal. Teknologi pasti kan update terus ya, Bu. Dan tidak dipungkiri bahwa teknologi pun membantu pekerjaan kita sehari-hari. Tapi tidak dipungkiri juga teknologi mau menyebabkan kita pusing. Ya, jadi ada plus dan minus gitu. Minusnya pusing, plusnya adalah pekerjaan kita jadi misalkan lebih mudah ya. Cuma ya karena teknologi ini terus berkembang, terus update, ternyata kalau misalkan kita tidak update gitu ya, itu dia bisa menyebabkan kita pusing. Ya nggak Bu? Ya, jadi makanya kalau misalnya kita punya media pembelajaran, ya kita pun harus mempelajarinya gitu. Ya Bu ya? Sabar ya, sabar. Yang penting adalah ada niatnya dan terus mencoba gitu. Jangan sampai udah gagal, putus gitu ya. Jangan pesimis juga. Karena sekali ini guru muda yang ya terutama juga ya merasakan gitu. Rekap nilai anak banyak ya. Cuma itu juga sebuah masalah sebenarnya. Tapi bagi dia sendiri tapi biasanya. Nah, tapi itu hanya sebagai bumbu-bumbu ya. Yang penting adalah kita tetap memanfaatkan suatu fasilitas yang sudah diberikan sekolah dengan semaksimal mungkin. Oke. Itu saran kesimpulan sebenarnya dari Bu Hendri. Ini tidak ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, maka terima kasih kepada Ibu Hendri yang sudah memaparkan materi mengenai rekap nilai
melalui Google Classroom ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Di sini kita sharing-sharing ya. Bukan berarti kita yang lebih baik gitu kan ya. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Mul selaku hostnya. Silakan kepada Ibu Mul. Ya, terima kasih Bu Ani dan Bu Indri atas materinya ya, atau tadi sharingnya mengenai rekap ya, cara merekap absen dari Google Classroom ya menggunakan Google Form ya. Jadi anak-anak mengerjakan tugas melalui Google Form dan itu nilainya otomatis muncul ya kalau dia bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda. Ya, untuk absen sudah saya share di chat ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengaksesnya untuk presensinya, atau presensi kehadiran ya, kehadiran di Zoom meeting kali ini dipersilakan untuk mengisi link absen tersebut ya. Jadi ini kehadiran Bapak dan Ibu sebagai peserta Zoom hari ini. Ada pilihannya. Mungkin sudah sekian ya untuk materi hari ini. Nanti kita akan lanjut di materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih telah ikut serta dalam Zoom meeting kali ini. Saya sebagai host undur diri, moderator serta presenter hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.